mubin. Wa husira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri wa hum yuzaun. Hatta idza ataw ala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sebelumnya kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga syukur kita ini menjadikan kita semuanya sebagai hamba yang pandai bersyukur, karena Allah menjanjikan ayat yang terkenal, yang bersyukur pasti akan ditambah oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Semoga kita semua termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin. Selawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Ya, maturun, saya di dalam Takmir Miftahul Jannah Ustaz Rianto. Saya dengan Ustaz Rianto itu kepanggih pertama kali bertemu di acara sertifikasi pembimbing manasik haji. Sertifikasi pembimbing manasik haji yang diselenggarakan kerjasama Kementerian Agama Kanwil Jogja dengan UIN Sunan Kalijaga. Alhamdulillah terus silaturahim berlanjut terus. Alhamdulillah, semoga sampai di surga nanti kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, di awal tadi saya membacakan, ada yang hafal bukan tadi ya? Kira-kira ada sebutan, barangkali ada yang hafal ya. Tapi beberapa itu penggalan ada yang bisa dimengerti mengenai kisah menapa tadi yang saya bacakan di awal tadi. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ini nanti kita insya Allah banyak diskusi di situ. Tadi ada permintaan Mas Radit dikaitkan dengan AI. Ya, semoga saya bisa mengaitkan. Pas yang di ayat yang kita kaji malam ini insya Allah. Ini saya sendiri dosen informatika sebetulnya. Dosen informatika, satunya elektro lagi, satunya elektro dulu masih belum benar, elektro di UGM, ijazahnya asli ya. Dan S2-nya juga di UGM juga, asli. Kemudian diceritakan juga pernah jadi Kapolri, pernah ya, sekarang sudah enggak, tahun 2008 sampai 2012. Kemudian di dekanat 2 periode 2013 sampai 2021. Sekarang sudah tidak diserahkan. Kembali ke tadi ya, kita mencoba mengaji dari tepatnya di surat An-Naml ayat 15 sampai
Dan karena saya kebiasaan itu saya sebetulnya sudah membuat PowerPoint bisa dibaca. Sudah saya kirim ke Ustaz Trianto juga, bisa di-share nanti share filenya. Kalau ada proyektor ya, tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti kita bisa secara audio namanya. Ya, judul yang saya angkat dari kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu tentang hikmah ilmu dan bersyukur. Hikmah ilmu dan bersyukur. Ilmu sendiri banyak dalil, kita sudah hafal banyak dalil tentang keutamaan ilmu. Yang paling terkenal menurut dalilnya dalam jadalah dulu. Kata awalannya yarfaul, saya jadi lupa. Manhum waladina utul ilma dari jahat. Itu yang paling terkenal. Hadis mahfudot juga banyak. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Utlubul ilma walau bisrin. Ada apakah itu hadis atau mahfudot? Ada yang hadis, ada yang mahfudot. Saya kurang tahu membedakannya. Tapi itu sangat terkenal sekali tentang ilmu. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan yang berilmu. Dan ini dikaitkan, mari kita kaitkan dengan rasa syukur kita. Rasa syukur, bersyukur tadi di awal tadi. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Semoga ditambah karunia-Nya. Bersyukur atas nikmat ilmu, semoga nanti Allah memberikan tambahan kapasitas akal kita untuk mencerna, untuk memahami, untuk menimba ilmu. Nah, di dalam Al-Quran sendiri itu banyak kisah nyata yang diabadikan. Kalau yang saya bacakan tadi Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, masih ada banyak tokoh-tokoh nyata yang diabadikan, bahkan menjadi nama surat, nama surat. Tapi tidak ada nama surat Daud, nama surat Sulaiman bukan yang ini kebetulan. Tapi kisahnya itu diabadikan, kisahnya diabadikan. Tokoh yang baik jadi kisah dalam ayat maupun bahkan jadi nama surat. Nama surat itu misalnya Ali Imran, Nabi Muhammad, ada Luqman, Maryam, Yunus, Yusuf, Ibrahim, Hud, kata tokoh-tokoh itu yang bahkan menjadi nama surat. Kalau kisahnya tentunya ada. Nah, di yang saya bacakan tadi suratnya namanya surat An-Naml. Artinya menapa Bapak Ibu? Semut ya. Dan juga beberapa binatang itu jadi nama surat juga. Yang harapannya kita mengambil hikmahnya di situ. Al-Baqarah yang paling panjang itu nama binatang. Ada sejarahnya, ada kisah-kisahnya. Bahkan Al-Baqarahnya itu sempat menjadi Tuhan bagi Bani Israel. Ada ceritanya itu di surat Al-Baqarah, An-Naml, An-Nahl, Al-Fil, Kadah. Nah, kisah ini bisa kita ambil pelajaran, hikmah untuk kehidupan kita sehari-hari. Kalau yang saya baca tadi An-Naml, semut yang ada kaitannya dengan kisah Nabi Sulaiman. Saya coba nanti kaitkan ke AI, Mas Adit, kecerdasan buatan yang lagi tren di sekarang ini. Bahkan kami
Surakarta. Ini baru turun pendirian program studi baru Bapak Ibu. Namanya mungkin agak asing karena memang benar-benar baru, bukan informatika, bukan sistem informasi. Ini program studi baru namanya kecerdasan buatan. Insya Allah mulai kecerdasan buatan AI itu mulai menerima mahasiswa baru tahun akademik yang akan datang. Semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, kita lanjutkan surat An-Naml ini ayat 15 sampai ayat 19. Insyaallah kita fokus ke situ. Ini terutama kisah Nabi disebutkan di awal Nabi Daud, tapi porsi yang banyak ceritanya adalah Nabi Sulaiman, putranya. Nabi Sulaiman dalam puncak kebijakan, puncak ilmu pengetahuan. Bagaimana sosok Nabi Sulaiman ini diceritakan dalam Al-Quran, dikisahkan. Kisah nyatanya beliau dianugerahkan begitu banyak ilmu pengetahuan, dan Allah menekankan di sini, sepintar apapun kita bisa meneladani Nabi Sulaiman dalam rasa syukurnya, dalam tawaduknya, rendah dirinya, bahwa ilmu itu semata-mata dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bukan milik kita, bukan kita semata. Dan juga kita belajar kepemimpinan. Nanti ada cerita di ayat itu bahwa Nabi Sulaiman punya bala tentara, bala tentaranya itu manusia, jin, dan burung, bisa menguasai bahasa makhluk, bahkan semut sekalipun. Makanya suratnya namanya An-Naml. Kalau mungkin kita bisa mendengar suara burung berkicau gitu. Kalau semut pribun, kalau lagunya sinten itu yang zaman kecil itu ya, semut kecil itu. Itu kalau saling berkomunikasi itu gimana? Apa terdengar gitu? Jangankan bisa memahami, mendengar aja kan nggak bisa gitu. Itu luar biasanya Nabi Sulaiman. Kalau belajar di kecerdasan buatan sendiri, ini mulai dikaitkan gitu. Itu ya mendengarnya sendiri itu perlu teknologi, perlu bicaranya frekuensinya terlalu kecil, amplitudenya juga terlalu kecil kalau dikaitkan gitu ya, sangat kecil. Bahkan keberadaan semut pun di sekitar kita nggak tahu, saking kecilnya dengan pandangan kita dengan mata kita, apalagi suaranya. Memang dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa pendengaran kita itu kalau menurut ilmu pengetahuan 20 Hz sampai 20 kHz, 20.000 Hz. Dan kita akan sangat nanti naik pesawat terbang atau di suara yang bising itu kan telinga gitu ya. Nah itu karena frekuensinya tinggi ya. Kalau kita diberi kemampuan mendengar frekuensi yang lebih tinggi lagi, bagaimana? Telinga kita mungkin gendang pecah, sakit. Nah, hikmahnya kita diberi batasan gitu ya. Tapi tidak dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman diberi kelebihan, ilmu pengetahuan, kapasitas, baik itu sensoriknya juga indranya. Nah, kita bisa mengambil hikmahnya. Nah, kita coba ulas ayat ke-15 dulu ini. Walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ini ayat 15-nya. Saya bacakan artinya ini. Dan sungguh kami Allah Subhanahu wa taala
benar-benar telah menganugerahkan ilmu. Walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma, kepada Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman. Wa qala alhamdulillah, dan beliau berdua, Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman itu ngendikan selalu bersyukur. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, ya, atas keutamaan atas hamba mukmin yang lain, yang sangat. Hamba mukmin tidak satu dua, sangat banyak, dan Allah memilih Nabi Daud dan Nabi Sulaiman dianugerahkan ilmu pengetahuan yang lebih dibanding yang lainnya. Ya, kita, dan itu masih misteri, sampai sekarang masih misteri, ya. Ilmu yang memang mungkin dirahasiakan. Bagaimana Nabi Sulaiman itu bisa berkomunikasi dengan binatang, itu misteri. Belum ada satu ilmu pun yang bisa mengkloning atau belajar secanggih Nabi Sulaiman. AI sendiri sekarang, ya, disebutkan tadi permintaan dari Mas Radit, kecerdasan buatan sekarang itu ranah risetnya, ranah penelitiannya itu masih baru bisa membedakan suara. Kalau misalnya dari sisi suara binatang, misalnya kemarin saya publikasi, Mas Radit, publikasi International Conference mengenai ini, membedakan suara dataset, ya, itu bicara dataset. Jadi saya pakai kumpulan suara binatang tertentu, kemudian melatih mengenali, ya. Komputer itu mengenali ini suara binatang apa, ini suara binatang. Hanya sebatas itu, masih baru bisa sampai itu. Kalau aplikasinya misalnya ini pembimbing saya Prof. Sunardi dari UAD itu risetnya mengenali suara frekuensi penyu binatang. Kalau kura-kura laut itu penyu, ya, harus kura-kura laut, ya. Karena ada bulus, ada istilahnya apa? Nah, itu mengenali frekuensi kura-kura laut, dan kemudian membangkitkan suara dalam frekuensi itu, tujuannya untuk mengusir penyu itu tidak berada dalam jangkauan nelayan, sehingga tidak tertangkap oleh nelayan. Jadi frekuensinya dikirim, disebarluaskan dalam bawah air untuk menakut-nakuti, ya, barangkali itu, supaya tidak mendekat dan tidak terjaring oleh nelayan. Ya, kecerdasan buatan baru bisa itu, tapi belum bisa mengerti bahasanya ini bahasanya apa, itu masih belum mengerti. Ini kecerdasan buatan. Kami ya nanti pengetahuan akan berkembang seperti apa, ya, kita belum tahu. Ibaratnya misalnya kalau kita flashback sebelum ada komputer, ya, tahun zaman perang, misalnya zaman kemerdekaan, itu kalau kita menghitung akar, ya, komputer ini kalau cerita gini, kalau ayatnya enggak berubah, dan menghitung akar 46. Kalau akar 49 itu kan langsung, ya, 7. Bagaimana kalau akar 46, 48, 40 yang enggak pas gitu, ya. Itu ya, sekarang kalkulator kita ada HP ini, kalkulator ketika 46 akar itu langsung ketemu 6, sekian. Angkanya itu kan
beratnya panjang itu ya. Itu solusinya bahkan lebih cepat dari kejapan mata kita gitu ya. Solusi yang tampil di kalkulator itu lebih cepat dari kejapan mata. Ini di An-Naml di ayat ujungnya itu ada dari cerita, tapi barangkali nggak nyampe ke ayat itu ya. Jadi jin Ifrit itu cerita Nabi Sulaiman dengan jin Ifrit kemudian memindahkan singgasana Ratu Balqis sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari singgasana. Itu ternyata ada yang punya ilmu pengetahuan yang lebih kuasa dari jin Ifrit itu, bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis dalam kejapan mata sebelum berkedip. Nah ini juga kalau kita kiaskan kisah ini di zaman dahulu itu, menghitung akar 46 kalau zaman itu mungkin butuh seperti memindahkan singgasana Ratu Balqis itu ya, berhari-hari itu, hitung sedetail itu ya, karena metodenya sudah ditemukan, metode menghitung itu, cuma butuh coret-coretan yang panjang yang mungkin bisa berhari-hari ya, sampai sedetail itu. Karena saya juga nama mata kuliah metode numerik itu ada bagian itu ya. Jadi menghitungnya itu diulang-ulang terus sampai teliti. Kita mau teliti seberapa. Nah teknologi akan datang apakah bisa mampu seperti itu dalam kedipan mata memindahkan, ya Allah akan. Tapi yang kisah yang kita alami ini hitungan komputasi yang rumit sudah bisa dalam kedipan. Bahkan suara kita walaupun ada delay ya, kita bisa berkomunikasi ya dengan kerabat di tempat yang jauh dengan HP kita. Itu ilmu pengetahuan berkembang. Dan Nabi Sulaiman diberikan hikmah, dilebihkan karunia-Nya dalam ilmu pengetahuan. Nah di ayat ini Nabi Sulaiman selalu bersyukur tadi. Wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi mu'minin. Selalu bersyukur. Ini kita bisa mengambil hikmahnya ketika kita diberi sesuatu yang nikmat ya, nikmat berupa apapun. Kalau di sini ilmu ya, misalnya putranya diterima di sekolah favorit atau di kampus favorit, ya kita bisa mengucapkan seperti Nabi Sulaiman diberi anugerah ilmu tadi. Kota amal tadi mana? Dan kita bersyukur itu tandanya kita menghindari dari sifat sombong ya. Kenapa? Karena dengan bersyukur ya kita menyerahkan, mengakui bahwa ilmu yang diberikan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semakin tinggi ilmu yang kita peroleh ya, semakin besar kebutuhan untuk rendah diri, tawadhu dan bersyukur. Semakin banyak ilmu, tambah bersyukur lagi. Dan juga merasa bahwa masih banyak ilmu-ilmu yang lain yang masih belum kita pelajari, belum mampu kita pelajari. Semakin bertambah sesuatu yang kita pahami, kita menyadari bahwa masih banyak yang belum kita ketahui. Jadi ditekankannya begitu. Jangan sampai kita paham sedikit, kemudian menjadikan kita merasa alhamdulillah sok tahu dan sok-sokan yang lain, sok pintar, sok-sokan dan yang lainnya. Kita tetap menyerahkan bahwa ilmu itu punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu bersyukur. Nah kemudian
walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Jadi tanya, wa warisa Sulaimanu Dawuda wa qala ya ayyuhan nas nasu ulimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai' inna hadza lawal fadlul mubin. Wa warisa Sulaiman, dan ada yang ini bahasa Arab itu banyak yang satu akar dalam bahasa Indonesia. Salah satunya contohnya ini, wawarisa itu artinya pun mewarisi. Sami itu, jadi banyak kesamaan bahasa Indonesia Arab atau bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia yang satu akar dengan bahasa Indonesia nggak punya. Bahasa Arab dan Adopsi. Indonesia. Dan wawarisa Sulaiman Dawuda, dan Allah mewariskan, ya. Maaf, bukan Allah. Dan Sulaiman itu mewarisi Daud, ya, mewarisi Daud. Wawarisa Sulaiman Dawuda, kemudian wawarisa Sulaiman Dawuda wa qala ya ayyuhan nas. Wa qala ya ayyuhan nas, wahai manusia, ulimna mantiqat tayri. Ulimna mantiqat tayri. Jadi kami diajari bahasa burung, ya, memahami bahasa burung. Tayr itu burung, ya. Wa utina min kulli syai', dan kami dianugerahkan segala sesuatunya. Inna hadza lawal fadlul mubin. Jadi ini sungguh anugerah yang sangat nyata, sangat nyata. Jadi hikmah di ayat ini bahwa Nabi Sulaiman itu mewarisi Daud, ya, mewarisi Nabi Daud. Jadi hikmahnya kita di sini, kita juga mempersiapkan generasi berikutnya, ya, yang akan mewarisi kita siapkan sebaik mungkin. Mulai dari mana? Mulai dari sejak awal, mulai dari kandungan. Oh, sekarang udah gede, udah gede ya, tetap kita ya sejak ya mulai dari sekarang ya kita siapkan. Terus bisa mungkin mulai dari awal, sejak dari kandungan istri, kita selalu doakan punya keturunan yang baik. Kemudian memilihkan lingkungan, memilihkan sekolah, memilihkan membekali ilmu, membekali dengan banyak hal yang baik, sehingga menjadi keturunan yang soleh. Nah, di sini Nabi Sulaiman itu mewarisi Nabi Daud tidak hanya warisan ilmu, tapi juga hikmah dan kepemimpinan. Karena beliau adalah seorang raja. Ada kisahnya itu di surat Al-Baqarah bahwa Nabi Daud itu mengalahkan sosok yang perkasa namanya Jalut, ya. Jalut itu di dalam bahasa Inggris jadi Goliat, ya. Goliat, jadi Goliat. Kemudian melanjutkan kepemimpinan Talut, ya, namanya Talut. Itu ada kisahnya di Al-Baqarah. Itu kalau ya saya senang dengan kisah-kisah ini. Kalau kisah-kisah ini kok ya mudah dihafalkan kemudian gitu. Karena kisah dari kecil itu kan kita mendengar, ya. Tinggal mana sih ayatnya? Oh, ayatnya di sini. Kalau dihafalkan itu jadi lebih cepat dibanding ayat-ayat syariat gitu. Itu kalau bagi saya ini. Ya, kalau seputar kisah-kisah itu bisa kita ambil hikmahnya.
Dan juga ini lanjutannya ini, Allah memberikan kelebihan khusus Nabi Sulaiman dengan pemahaman bahasa makhluk, ya, terutama burung, ya. Disebutkan di sini burung, tapi dengan binatang yang lain juga mampu, ya, di ayat yang lain yang tadi berhubungan dengan semut tadi, ya. Dan ayat ini mengajarkan bahwa ilmu itu adalah warisan yang paling berharga, ya. Ilmu yang utama, baru kemudian setelahnya harta atau kekuasaan. Jadi kita membekali generasi berikutnya itu dengan yang paling utama itu dengan ilmu. Baru kemudian apakah yang lain penting? Ya penting, tapi yang paling penting adalah ilmu. Baru kemudian harta dan kekuasaan. Nah, di penegasan ayat ini juga Nabi Sulaiman menegaskan bahwa ini itu karunia dari Allah, ya. Inna hadza lawal fadlul mubin, ya. Penegasan bahwa semata-mata ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap tawadhu, tidak kemudian menyombongkan diri. Kemudian ayat berikutnya nih, baru 2 ayat nih, 15, 16, 17, 18, 19, ya, 5 ayat. Baru 2 ayat. Ayat berikutnya, wa khusira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat thairi fahum yuzaun. Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, minal jinni wal insi, manusia, wat thair, dan burung. Fahum yuzaun, kemudian mereka diatur dalam barisan. Kalau saya mencerna ayat ini, bahwa suatu saat itu Nabi Sulaiman itu mengatur semua tentaranya, ya, seperti dalam bentuk parade, ya. Paradenya itu tidak hanya, ya nggak tahu kalau jin itu paradenya pribadi. Jadi kisahkan di sini diparadekan, ya, untuk barisan. Barisan itu tentunya ya rapi, ya, disiplin, gerakannya menurut komando. Seperti halnya 17 Agustus kemarin, ya, atau tanggal 5 Oktober, ya. Hari TNI itu tanggal 5 Oktober, ya. 5 Oktober. Nah, 5 Oktober itu kan ada juga parade. Kalau burung itu saya ibaratkan pesawat itu, ya, pesawat TNI udara itu berbaris gitu. Nah, ini bukan pesawat tapi burung yang sangat banyak, segala macam rupanya, ya, jenis-jenisnya bisa berbaris. Kalau manusia berbaris bisa berhenti, ya. Kalau burung berbaris itu bisa berhenti, ya, menatanya itu, ya, ya bisa, karena Nabi Sulaiman bisa menguasai angin juga, udara. Ya Allah alam, ya. Jadi kalau bisa kita bayangkan, ya, seperti itu kekuasaannya Nabi Sulaiman. Manusia kita bisa mencernanya, mengilustrasikan, mengimajinasikan di mata kita secara visual seperti ulang tahun TNI atau angkatan-angkatan dari negara yang lain. Kalau jin itu ya kita nggak tahu, tak tampak, ya. Apakah di zaman Nabi Sulaiman ditampakkan oleh Allah, ya kurang tahu juga, masih misteri juga. Kalau burung ya ibaratnya ya pesawat tadi, ya, berbaris itu. Nah, inilah kehebatan pasukannya Nabi Sulaiman yang multi, ya banyak unsurnya, tidak hanya manusia saja. Ya TNI juga banyak unsurnya, ya, darat, laut, udara, ya, tapi manusia semua, manusia semua. Nah, ini multidimensi, bahkan di luar dimensi fisik kita, itu jin, gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman itu punya ilmu, tidak hanya segala ilmu, ya, termasuk ilmu manajemen yang mengatur
tidak hanya orang, kadang ngatur orang itu kan tadi susah gitu, coba bilang iya tapi artinya tidak, itu kan kadang gitu banyak. Nah itu yang ilmu manajemen, tidak hanya ilmu bisa menguasai bahasa binatang, menguasai jin, tapi juga manajemen, mengatur mereka. Memahami bahasanya saja itu nggak bisa. Andai bisa, belum tentu juga bisa memanage. Misalnya ada orang yang bisa memahami burung, gitu, bahasa burung, apa bisa kemudian menatanya, ya. Apalagi pas di udara itu, pesawat saja susah gitu. Misalnya cuma 5, 10 gitu, paling banyak pawai pesawat itu. Kalau burung bisa ribuan itu dalam barisan yang teratur. Manajemennya luar biasa. Ini bekerja secara ada harmoninya, ada menurut komando diatur dan saling melengkapi, ya. Jadi juga kita bisa ambil hikmahnya bahwa kerjasama, ya, itu mendatangkan keberhasilan, tidak secara individu tapi secara organisasi. Kerjasama, organisasi, dan tentunya disiplin. Nah kalau di ayat tadi diatur dalam barisan, ya, untuk dalam arti yang lebih luas, dalam barisan itu dalam disiplin, ya, dalam disiplin yang tinggi dan kepemimpinan yang efektif di ilmu manajemen di sini, ya. Dan tentunya manajemen kadang kan kalau mengatur dengan kekerasan, apa yang terjadi gitu, Bapak Ibu? Mengatur belum tentu berhasil, juga berhasil, mungkin berhasil saat itu karena takut gitu. Tapi ketika sudah tidak ada ketakutan itu, ya bubar jalan juga gitu. Jadi mengajarkan manajemen itu tidak hanya bukan dengan kekerasan, tapi dengan ilmu, kebijaksanaan, dan keteladanan. Nah keteladanan ini yang kadang di Indonesia, di negeri kita sendiri kurang gitu, dari tokoh-tokohnya itu. Perlu semoga kita mendoakan pemimpin kita menjadi teladan yang baik untuk bangsa kita. Amin ya rabbal alamin. Krisis kepemimpinan. Tadi 15, 16, 17, ya. Nah sekarang yang ini ada hubungannya dengan AI ini, kecerdasan buatan. Ayat berikutnya. Tadi ayat sebelumnya kan Nabi Sulaiman membariskan gitu, memparadekan pasukannya. Wa kusira li Sulaimana junduhu minal jinni wal insi wat thairi wa hum yuzaun. Jadi baris berbaris. Kalau mengimajinasikannya itu ya disambung-sambungkan gitu, ya, diimajinasi bahwa parade itu begitu banyak. Kalau hanya manusia saja, Indonesia, negara kita saja memparadekan TNI, kalau semua itu baru sebagian, ya. Kalau hari ulang tahun itu baru sebagian. Kalau semuanya ditambah kemudian ada unsur burung, jin, itu kan sangat luas sekali, ya, jangkauan pasukannya. Nah ketika kemudian lanjutannya dikisahkan di ayat berikutnya, itu pasukan yang sangat banyak itu parade kemudian sampai di suatu lembah semut, hatta idza atau ala wadin namli, sehingga hatta idza atau, dan paradenya ini kemudian akan melintasi lembah semut. Makanya surat ini kemudian diberi nama surat An-Naml, diambil dari kisah ini, semut tadi. Nah ini yang presisinya Al-Quran ini, ya. Qalat namlatun ya ayyuhan namlu. Qalat namlatun.
kola itu untuk mudzakkar, untuk cowok. Kalau kolat untuk cewek. Yang bicara kolat siapa ceweknya atau yang dimaksud itu namlatun. Ya semut tapi ada tunnya itu. Namlatun. Dalam ilmu pengetahuan ini disebut ratu semut. Ratu semut. Namlatun. Presisinya Al-Quran ini menyebutkan bukan panglima semut yang cowok, tapi namlatun, ratu semut. Bisa dikiaskan juga di lebah ya. Lebah itu kan juga namlatun ya. Ada ratunya dalam koloni itu. Koloni di lembah itu ya, di lembah semut itu. Dan ini didengar oleh Nabi Sulaiman. Kalau kita keberadaan semut aja di sini pasti ada nih semut itu. Tapi kan buatan ketinggalan gitu. Di mana itu? Apalagi suaranya, keberadaannya aja kita nggak tahu. Ya, mungkin di meja saya depan saya itu mungkin nggak ada, tapi ya nggak tahu juga. Saking kecilnya, apalagi suaranya lebih lamut lagi ya, lebih lamut lagi. Tapi Nabi Sulaiman itu bisa mendengar. Kalau di teknologi kecerdasan buatan atau teknologi yang sekarang ini, suara sekecil itu perlu banyak teknologi. Jadi diminta menghubungkan ke AI. Ya untuk menggunakan AI sendiri ya harus bisa mendengar dulu ya, baru memproses. Untuk mendengar sendiri kan butuh antena yang untuk penguat sinyalnya itu. Jadi suara yang kecil itu dikuatkan. Tapi kita ini teknologinya ya di dalamnya ada amplifier juga yang menguatkan dulu gitu. Mengkonversi dan sebagainya. Tapi itu kan frekuensinya tinggi. Kalau semut itu sangat kecil untuk bisa diterima oleh teknologi bahkan yang saat ini ya. Ya mungkin bisa merekam dengan frekuensi yang rendah itu ya, entah suaranya seperti apa, tapi kan nggak bisa memahami ya. Nah tadi ratu semut tadi kemudian memberikan instruksi kepada koloninya. Sebetulnya koloninya, saya mau mengucapkan kepada bangsanya, bangsa itu manusia. Koloni semutnya itu yang diucapkan apa? Lanjutan ayatnya ya. Qalat nalatun ya ayuhan namlu. Kalau tadi biasanya ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu gitu ya. Kalau kita ke ayat yang dituju ke manusia, ya ayyuhalladzina kafaru juga ada. Ya ini namlu, ya ayuhan namlu. Wahai koloni semut, udkhulu masakinakum. Udkhulu, masuklah ke rumah-rumahmu. Jadi ratu semut itu, ayo, jangan di luar, ayo masuk. Kira-kira kata dia, jangan di luar, ayo masuk. Karena ratu semut itu mengetahui akan ada pasukan parade yang sangat banyak dari Nabi Sulaiman tadi. Lanjutannya, la yahdimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yashurun. Jangan sampai la yahdimannakum, jangan sampai kamu terinjak-injak ya, diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Dan wa hum la yashurun, dan mereka itu tidak tahu kalau kamu ada di situ. Saking kecilnya semutnya dan saking banyaknya pasukan parade. Ya, ratu semut memberikan instruksi kepada koloninya untuk masuk ke rumah atau bersembunyi gitu. Masuk supaya tidak terinjak-injak.
Nah di sini dari kisah semut ini ya, ratu semut itu ya, ini menunjukkan pemimpin itu ya, pemimpin itu selalu bijaksana memikirkan nasib koloninya. Kalau semut ya, kalau diambil hikmahnya di manusia, tentunya pemimpin manusia memikirkan nasibnya rakyatnya. bangsa manusianya juga. Kalau di sini ratu semutnya bertindak pencegahan ya, preventif ya, dan strategis ya, mencegah supaya tidak terinjak-injak. Nah kalau di ilmu modern, ini ilmu yang tidak saya kuasai juga ya, itu ada risk management, manajemen risiko, supaya mengatasi risiko ini bagaimana, mengatasi risiko itu bagaimana, itu ilmu manajemen lagi. Jadi pemimpin manusia ya, itu harus peka terhadap ancaman sekecil apapun dan tidak cuma menjaga yang lemah, tapi pemimpin yang menjaga yang lemah, bukan hanya yang kuat ya, ini semuanya dijaga. Dan pemimpin yang bijaksana itu memerlukan tentu saja perencanaan yang matang, empati dan organisasi yang baik. Dan kita tengok di pemerintah kita, saya bukan orang politik, kita mendoakan supaya para pemimpin kita diberikan hikmah yang serupa ini, dan bangsa Indonesia kemudian maju. Amin. Dan kemudian saya teruskan ya. Kalau kita lihat semut, itu juga ada organisasinya, ada manajemennya. Ya. Ada ratu semut ya, memberikan instruksi. Kemudian di koloninya itu pun juga ada distribusi tugas-tugasnya. Ada yang semut penjaga, semut pencari makan, ada beberapa fungsinya. Ya. Bagaimana mereka berkomunikasi masih misterius. Ya. Ilmu sampai sekarang kecerdasan buatan belum bisa memahami bahasa, bahkan bahasa binatang apapun belum tahu. Bahkan burung yang bisa menirukan suara manusia itu pun ya, burung beo ya. Burung beo itu ya bisa kita latih, bilang assalamualaikum atau gitu, sakit kan gitu. Tapi kan burung beo itu belum tentu paham makna assalamualaikum gitu. Hanya bisa menirukan saja. Assalamualaikum. Kalau kita melatih dengan kata yang kita inginkan, misalnya masyarakat gantung, itu nanti akan mengikuti ya. Tapi burungnya sendiri ya nggak tahu artinya itu ya, hanya copy saja ya, mengcopy paste gitu suaranya, nggak bisa memahami maknanya. Dan Nabi Sulaiman itu bahkan bisa bercakap-cakap dan memberikan instruksi ya, sekaligus instruksi. Kalau di ayat berikutnya itu ada kisah dengan Ratu Saba, Ratu Balkis ya, Ratu negara Saba ya. Burung hudhud itu diberikan instruksi untuk memberikan sebuah kitab risalah dari Nabi Sulaiman, itu bisa memberikan instruksi. Nah itu di ayat 18 nih. Kemudian ini ayat yang 19. Sebetulnya kisah ini 3 halaman Bapak Ibu nih. 3 halaman
dan saya mengambil setengahnya, setengah halaman maksudnya ya, bukan setengah dari 3 halaman, baru setengahnya. Nanti kalau mau diteruskan di kesempatan yang lain, di inti kita ambil inti poin-poin yang mau. Dan ini ayat yang ke-19. Fatabassama dhahikan min qawliha. Ini ayatnya ya. Yang paling penting ini setelahnya ini, yaitu doa bersyukur, doa bersyukur. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Saya bacakan dulu artinya. Fatabassama dhahikan min qawliha. Jadi Nabi Sulaiman itu senyum, ya, senyum mendengar perkataan Ratu Semut tadi, tersenyum. Kemudian dhahikan itu tertawa, ya, tertawa. Senyum kemudian tertawa. Tertawanya jangan diartikan ngakak-ngakakan gitu macam gitu. Tertawa kecil gitu. Dan kemudian berdoa, senyum kemudian berdoa atas karunia Allah Subhanahu Wa Taala bisa banyak menguasai ilmu, salah satunya yang terjadi di depannya tadi ya, ketika memimpin pasukan yang begitu banyak, kemudian bisa mendengar suara semut, ya, suara semut. Padahal pasukannya juga banyak ya. Kalau mungkin kita ya, di kerumunan saja ya nggak bisa. Saya dengan Ustadz Rianto misalnya di kerumunan gitu ya, di suatu saat di jamaah haji itu di Amin ya, Amin gitu. Saking kemeruinya itu kan saya berkomunikasi bincang-bincang dengan Ustadz Rianto dengan suara yang keras. Ayo kita datangin gitu kan, padahal banyak manusia gitu, sampai teriak-teriak. Nah ini banyak manusia, bukan hanya manusia, tapi juga pasukan yang lain, jin dan burung. Tapi Nabi Sulaiman tidak terganggu oleh itu, dengan suara-suara itu. Bisa mendengar perkataan Ratu Semut, luar biasa. Kalau dalam kondisi sunyi saja nggak bisa kita mendengar suara semut, tapi ini dalam kondisi bising. Dalam kondisi bising bisa mendengar. Kemudian berdoa ya, berdoa Nabi Sulaiman ini. Nah ini Bapak Ibu jemaah Masjid Miftahlul Jannah, kita bisa mengambil doa ini untuk keseharian atas rasa syukur kita. Kita bersyukur selain alhamdulillahirabbil alamin, tambahkan dengan doa ini. Kita meneladani gitu. Karena di kisah ini diabadikan, doa ini diabadikan dalam Al-Quran. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya. Rabbi, ya Tuhanku, anugerahkan aku ilham dan kemampuan untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. An'amta 'alayya wa 'ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala sholihan tardahu, dan supaya aku tetap mengerjakan kebaikan yang Engkau ridhoi. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin, dan aku memohon pula masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba yang soleh. Ya. Di doa ini kita bisa terapkan ya. Kalau yang belum hafal, ini di surat An-Naml ayat 19 mulai dipraktekkan sedikit demi sedikit, insya Allah nanti hafal. Rabbi auzi'ni, atau ditulis dalam
lembar kertas atau dalam HP gitu ya. Itu kemudian ada nikmat, alhamdulillah. Oh ya, mari ditambah doa ini. Gitu ya, baca Robbi Auzini dan seterusnya. Kemudian lama-lama insya Allah akan terbiasa dan nggak harus memaksa ya, itu hafal sendiri insya Allah. Tidak harus dihafal, harus. Yang penting itu prakteknya gitu. Dipraktekkan pertama, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya insya Allah akan hafal. Robbi Auzini an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Ini penghayatan doa syukur dari Nabi Sulaiman, ya, Nabi Sulaiman, bahwa Nabi Sulaiman kita teladani, beliau tawadhu, rendah diri, mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doa-doanya. Semoga rasa syukur itu kalau kita implementasikan itu membawa pintu keberkahan, pintu keberkahan dan ilmu-ilmu yang lain, untuk bersyukur yang lain, dan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur di sini itu juga menyebut syukur terhadap diri sendiri dan juga kepada orang tua ya. An'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Bersyukur untuk nikmat yang Allah berikan kepada kita dan juga yang diberikan kepada orang tua kita ya. Dan kemudian dilanjutkan untuk beramal soleh ini. Wa an a'mala sholihan tardahu. Kita beramal soleh, tidak harus yang berat-berat, yang ringan-ringan, bisa ya, ringan-ringan, membiasakan diri. Semua amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk relevansi misalnya ya, rasa syukur itu untuk relevansi di, kalau kita bersyukur secara mental juga kita tentram itu kesejahteraan hati. Jadi kalau kita mengambil ilmu psikologi modern, itu menunjukkan kalau kita bersyukur itu meningkatkan kesejahteraan mental dan kebahagiaan. Kita selalu bersyukur, tidak kemudian sombong. Kita syukur, kesejahteraan hati, tentram, dan kebahagiaan. Ya kebalikannya itu yang tadi kalau tidak bahagia itu berarti stres. Stres dengan syukur tentunya tekanan itu, stres itu bisa dikurangi ya, bisa berkurang. Di psikologi modern membuktikan bersyukur itu mengurangi stres ya. Jadi bahagia itu mengurangi stres, meningkatkan empati, kepedulian, dan juga memperbaiki hubungan sosial. Ya kalau kita bersyukur tidak sombong, jadi banyak orang bisa menjalin komunikasi dengan baik, tidak dianggap sombong ke yang lain. Itu dalam ranah psikologi ya. Dan Nabi Sulaiman mengajarkan di sini bahwa syukur itu merupakan penghargaan terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan produktivitas ya, dalam aktivitas. Nah, syukur kalau yang diucapkan itu berarti dimulai dari hati, ucapan, kemudian juga perbuatan. Perbuatan itu contohnya
kita bersyukur dengan perbuatan. Perbuatan mensyukurinya dengan menerapkan semua ilmu yang dianugerahkan oleh Allah itu ya, kita terapkan di aksi nyata kita, di perbuatan kita. Menularkan ilmu itu bersyukur, bahkan menghadiri majelis pengajian ini ya, kita bentuk niatkan juga bentuk syukur kita. Semoga kita ditambah kapasitas pemahaman, keilmuan, baik agama maupun sosial yang lain. Intinya adalah kita bersyukur sebagai fondasi individu kita membentuk karakter yang soleh. Kata Bapak Ibu sebenarnya udah ngantuk sebenarnya. Yang terakhir tadi saya